Ribuan tahun yang lalu di Basrah ada seorang ulama yang sangat terkenal, sangat tinggi ilmunya, sangat mulia akhlaknya, terkenal satu kota besar Basrah. Semua orang kenal karena kebesaran namanya dan keagungan ilmunya. Ialah Hasan Al-Basri yang hidup ketika Umar bin Khattab 2 tahun sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, dan kemudian wafat pada tahun 110 Hijriah. Ulama terkenal ini mendapatkan tamu. Sang tamu itu sengaja datang dari jauh untuk meminta fatwa kepada Syekh Hasan Al-Basri. Sesampainya di rumah Hasan Al-Basri, sang tamu itu kemudian bertanya, "Ya Syekh, barangkali ada petunjuk bagi saya. Saya sudah belasan tahun berumah tangga. Saya dari keluarga subur, saudara saya banyak, istri saya juga dari keluarga yang banyak jumlah saudara-saudaranya. Syekh, kami berdua belum dikaruniai keturunan padahal kami sudah berumah tangga belasan tahun. Barangkali ada petunjuk ya Syekh kepada saya." Maka kemudian Syekh Hasan Al-Basri ini menyampaikan, "Oh, kalau begitu, bacalah banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beberapa hari kemudian ada tamu orang yang berbeda datang lagi kepada Syekh Hasan Al-Basri, bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, di kampung kami sudah kekeringan luar biasa. Sudah berbulan-bulan tidak ada hujan. Pohon-pohon sudah terancam untuk punah. Bahkan ternak-ternak juga sudah sulit untuk mendapatkan pasokan air. Sumur-sumur sudah kering. Bagaimana Syekh? Mungkin ada petunjuk ya Syekh?" Maka kemudian dijawab lagi oleh Syekh Hasan Al-Basri ini, "Perbanyaklah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beberapa hari kemudian datang lagi orang ketiga, "Syekh, saya punya masalah. Saya sudah melamar pekerjaan ke sana kemari tidak mendapatkan pekerjaan. Lowongan pekerjaan sulit saya dapatkan. Saya punya modal keterampilan ini itu, tetapi sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Keluarga kami sudah kekurangan ekonomi. Kami kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Ya Syekh, barangkali ada solusi bagi kami." Kata orang ketiga ini kepada Syekh Hasan Al-Basri. Maka kemudian dijawab oleh Syekh Hasan Al-Basri ini dengan, "Perbanyaklah kalian untuk membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ada 3 orang bertanya berbeda, tapi kemudian jawabannya satu, hadirin, yaitu perbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ketika jawaban dari Syekh Hasan Al-Basri ini didengar oleh muridnya, "Ya Syekh, kenapa ada 3 orang yang berbeda? Permasalahannya berbeda-beda, tapi kemudian jawabannya satu ya Syekh." "Oh murid, kamu baca ayat, silahkan baca Al-Quran surat Nuh. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Murid, kalau kalian tahu, saya menyampaikan jawaban atas 3 pertanyaan yang berbeda tadi, saya berdasar pada sebuah ayat, yaitu surat Nuh yang barusan saya sampaikan.
Itulah yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ketika menerima banyak permasalahan dari warga sekelilingnya. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia, kita ini setiap hari mungkin ada masalah. Ada orang diuji bukan dirinya, ada kalanya masalahnya datang dari istri atau pasangannya, tidak dari istri atau pasangannya, datang dari anak-anak kita. Tidak datang dari anak-anak kita, mungkin masalah datang dari tetangga kita. Tidak dari tetangga kita, mungkin mertua kita. Tidak datang dari mertua kita, mungkin orang tua kita sendiri ada masalah bagi kita. Tidak masalah soal ekonomi, masalah yang lain. Selalu ada masalah. Maka berkaca dengan apa yang disampaikan oleh ulama besar tadi, ulama yang sangat terkenal di zaman tabi'in, mari kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak yang masalah yang kita hadapi ini, maka solusinya salah satunya adalah disampaikan oleh Al-Quran. Perbanyaklah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang sholat Jumat rahimakumullah, ketika Nabiullah Adam alaihi salam bingung luar biasa, dia tergoda oleh rayuan setan, rayuan iblis. Wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah kepada Nabi Adam, jangan sampai kamu dekati wahai Nabi Adam pada pohon ini. Tapi karena berkat rayuan yang luar biasa dari iblis, dari setan, maka tergolalah Nabiullah Adam alaihi salam. Begitu ada larangan yang dilanggar, ada pekerjaan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salam, maka kemudian ada kebingungan yang luar biasa pada diri Nabi Adam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Tidak lain adalah membaca istighfar, yang istighfarnya sangat terkenal dengan doa yang sering kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Adam 8.000 tahun yang lalu. Beliau mengajarkan kepada umat manusia untuk memperbanyak bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribuan tahun kemudian, Nabi Nuh ketika mendapatkan sebuah rintangan yang luar biasa dalam dakwahnya, dakwah kemana-mana tidak laku, mengajak orang menyembah Allah juga tidak mendapatkan sambutan yang baik. Bahkan anak dan istrinya juga menentang. Nabi Nuh sedih luar biasa. Dalam kesedihan yang sangat-sangat mendalam itu, maka kemudian kata Allah, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah wahai Nabi Nuh untuk membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beberapa ribu tahun kemudian, ada seorang nabi yang namanya Nabi Hud. Ketika mengalami sebuah kesulitan dakwahnya tidak mendapatkan simpati dari masyarakat, dakwah siang dan malam, tapi kemudian pengikutnya tidak segera serta-merta mendapatkan pengikut yang banyak, tidak laku dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud. Maka kemudian lagi-lagi Allah mengajarkan kepada Nabi Hud untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ratusan tahun kemudian, seorang nabi juga soleh, Nabi soleh, ketika berdakwah kepada kaum Samud, wa ila adin wa ila Samud akhahum salihah. Nabi soleh ini diutus oleh Allah untuk berdakwah keliling kampung, belusukan ke sana kemari untuk menyampaikan risalah Allah, mengajak pada masyarakat untuk menyembah Allah, sujud dan ruku. Lagi-lagi kurang mendapatkan simpati dari masyarakat, dari warga sekelilingnya,
Maka kemudian untuk mengobati kegundahan, kesedihan yang luar biasa oleh Nabi Soleh itu, Allah ajari lagi, perbanyaklah baca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kemudian Rasulullah Nabi Muhammad, ribuan tahun setelah Nabi Adam, ribuan tahun setelah Nabi Nuh, ribuan tahun setelah Nabi Hud, Nabi Soleh, Allah lagi-lagi mengajari kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak istighfar. Salah satunya adalah yang saya baca tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad, perbanyaklah baca istighfar, memohon ampun pada Allah, dan jangan lupa memohon ampun bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tapi juga untuk umat kamu. Inilah pesan Allah kepada Nabi Muhammad. Hadirin, kalau begitu istighfar Allah turunkan, Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam ribuan tahun yang lalu. Kemudian ribuan tahun berikutnya masih juga Allah ajarkan untuk membaca istighfar. Sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak urusan, banyak keinginan yang akan dicapai oleh kita. Mari kita jemput dengan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dalam sebuah surat Al-Quran Allah sampaikan kepada kita, laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Silahkan perbanyak baca istighfar, maka insya Allah rahmat, kasih sayang Allah akan turun kepada kalian. Rahmat dan kasih sayang Allah akan turun kalau kita rajin memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.